ربنا وإليك المصير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
Izin dulu aja Pak ya, biar lebih santai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Pak. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillah wa subhanallah 'adada ma khalaqa fis samaa wa subhanallah 'adada ma khalaqa fil ardh وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسبحنا وأمسينا أسبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أسبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Alhamdulillah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang karena asbab Allah lah kita bisa berhimpun di tempat ini. Kita bisa hadir dalam majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat bertercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di atas jalan kebenaran, tetap istiqomah dalam agama yang lurus ini. Sehingga dengan demikian kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lurus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyimpang dari jalan keselamatan itu. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan nantinya ketika kita meninggalkan kehidupan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan nanti kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar ketika Allah bentangkan alam semesta, bumi yang baru Allah ciptakan, tidak ada gunung, tidak ada lembah, datar sama sekali. Allah datangkan, Allah dekatkan langit 1 mil di atas kepala kita, matahari di atas kepala kita 1 mil. 1 mil itu berapa? 1 mil itu kurang lebih 1,6 atau 1,6 kilometer. Kata ilmuwan saat ini jarak antara bumi dengan matahari kurang lebih 150 juta kilometer saat ini. Tapi masih kita rasakan panas. Itu pun karena ada ozon O3.
Kalau tidak ada ozon, sudah terbakar permukaan bumi. Kulit kita sudah terbakar. Ini Allah datangkan nanti matahari 1 mil di atas kepala kita. Dan saat itu tidak ada perlindungan, tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat Rasulullah belum berlaku. Maka kita selagi masih ada kesempatan untuk berhimpun dalam majelis Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita senantiasa berupaya selalu berhimpun dalam majelis ini. Solat berjamaah di dalam majelis ini dalam masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah nanti ketika kita dihimpunkan oleh Allah dalam majelis para malaikat, majelisnya para anbiya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 40 sampai dengan 42, sebagaimana kita bacakan dalam rakaat yang kedua. Apa isi makna yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Innal ladzina kadzabu, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan bi ayatina, ayat-ayatku kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wastakbar anha, dan menyombongkan diri terhadapnya, la tufattahu lahum, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka abwaabus sama, pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan juga tidak akan masuk surga. Ini masih di dunia kita Pak, karena langit masih ada. Nanti di akhirat tidak ada lagi langit kan, sudah habis, sudah digulung langit itu, sudah dipecah. Ketika lafaz yang pertama ini, langit masih ada. Berarti ini terjadi saat kita masih hidup. Ulama kita mufassir memberikan tafsiran bahwa doa kita, amal-amal kita yang diharapkan naik di bawah malaikat tidak terbuka pintunya. Jadi selama ini perbuatan-perbuatan kita kemana? La tufattahu lahum, la tufattahu lahum, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka abwaabus sama, pintu-pintu langit. Langit itu punya pintu Pak. Langit itu 7 susun. Kita sepakat, semuanya sepakat bahwa langit itu 7 susun. Sab'an shidada, sab'at samawat. Dalam kisah Isra Mi'al Miraj kita sudah banyak mendengar 7 lapis langit yang tersusun. Sab'an shidada, 7 lapis yang sangat kokoh, sangat kuat, tidak bisa ditembus oleh siapapun juga terkecuali yang diizinkan oleh Allah. Jangankan kita,
Jibril dulu bersama Rasulullah Muhammad SAW ketika bermi'raj, sebelum naik melewati langit pertama, ditanya, "Ma anta?" Siapa Anda? Kata penjaga. Karena langit itu ada yang menjaga. Masing-masing punya tugas dari Allah Subhanahu wa taala. "Ma anta?" "Ana Jibril." "Aku Jibril." "Kamu bersama dengan siapa?" "Dengan Muhammad." Apakah dia telah diutus, telah diizinkan? Dia telah diizinkan. Nah, kalau tidak diizinkan, tidak bisa lewat. Jin-jin senantiasa ingin naik, mencuri berita-berita dari langit, tidak mampu lagi. Mereka akan dikejar, dilempari dengan bintang-bintang. Ini masih di dunia. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Wa la yadkhuluna al-jannah. Ya jelas, surga juga tidak bisa dimasuki kalau langit tidak terbuka. Amalnya disimpan di mana? Karena amal kita ini dicatat. Ada yang mencatat di sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Tidak bercampur catatan itu. Tidak bercampur. Catatan sebelah kanan dan catatan dari sebelah kiri, semuanya ingin disetor. Disetor kemana? Ditempatkan di suatu tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran ada ayat yang bunyinya begini. Wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Ada enggak, Pak? Juga ada wa ma adraka ma kitabun marqum. Allah bertanya, tahukah kamu apa itu sijjin? Allah bertanya, tahukah kamu itu apakah itu illiyin? Dua pertanyaan, satu jawaban. Kitabun marqum. Satu jawaban terhadap dua pertanyaan. Yang menjawab Allah sendiri. Karena kita tidak tahu. Ulama-ulama kita memberikan penjelasan bahwa Illiyun itu berada di atas langit yang ketujuh. Ada yang pendapat mengatakan di dekat Arasy. Di dekat Arasy, di atas langit yang ketujuh sama saja. Karena Arasy itu berada di atas langit yang ketujuh. Itu amalan-amalan baik kita disimpan. Sedangkan amalan-amalan buruk kita ditaruh di mana? Di sijjin. Ulama memberikan penjelasan sijjin itu di mana? Di bumi yang ketujuh. Ada langit yang ketujuh, di atas langit yang ketujuh, ada bumi yang ketujuh. Mungkin sampai saat ini masih banyak kita tidak paham di mana bumi yang ketujuh. Tapi kita harus yakin bumi yang ketujuh itu ada. Bukan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 bumi, tidak. Tingkatan-tingkatan. Karena kita ini berada di bumi ini dalam tingkatan-tingkatan. Ada yang hidup di atas permukaan bumi ini. Ada juga di bawahnya lapisan kedua, ketiga sampai dengan intinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ketika meletuskan gunung, Allah keluarkan es atau api? Allah keluarkan pijar atau salju? Magma, lava cair yang panas. Sebagai peringatan kepada kita sekalian bahwa suatu ketika bumi ini akan pecah dan mengeluarkan isi kandungannya. Ulama menyampaikan bahwa disitulah disimpan catatan-catatan buruk kita,
Catatan-catatan buruk kita disebabkan karena tadi kita mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak mau salat, tidak mau berpuasa, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas tidak mau tunduk patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menghambakan diri kepada Allah, menyombongkan diri. Orang yang tidak mau tunduk patuh pada aturan Allah artinya menyombongkan diri. Meskipun dia beriman. Meskipun dia beriman, percaya kepada Allah. Tetapi keimanannya, kepercayaannya tidak menjadikan dia tunduk patuh. Ingat, iblis itu adalah makhluk yang percaya kepada Allah. Iblis itu adalah makhluk yang beriman kepada Allah. Tetapi iblis itu tidak tunduk patuh atas perintah Allah. Banyak orang yang beriman tidak mau tunduk patuh. Orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang Quraisy dulu, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang turunkan hujan? Allah. Jawabannya. Mereka percaya. Iblis juga percaya kepada Allah. Di mana ayatnya bahwa iblis itu percaya kepada Allah? Buka Al-Quran surah Al-A'raf ayat 12. Qala ma man'aka alla tasjuda in amartuk. Qala ma man'aka alla tasjuda in amartuka. Tulisannya amartuka. Ika. Di bahasa Arab ada samanya dengan bahasa Bangsa ya. Ka, ika, ilaika, amartuka. Qala ma mana. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan kepadamu? In amartuka, ketika aku perintahkan kepadamu, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Iblis tidak mengatakan ana khairun minka, aku lebih baik daripada engkau. Tidak. Karena Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam. Malaikat juga diperintahkan. Para malaikat sujud illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah tahu bahwa iblis itu tidak sujud karena suatu sebab. Tetapi Allah ingin mengabadikan dalam Al-Quran percakapan ini, dialog ini. Qala ma manaka alla tasjuda iz amartuka ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani, engkau ciptakan aku min narin, dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Coba bayangkan iblis memberikan suatu perbandingan. Dia tidak mau tunduk perintah Allah Subhanahu wa taala, sujud ketika diperintahkan sujud kepada Adam disebabkan karena dia merasa lebih baik. Materinya lebih baik dari api yang bersih, sedangkan Adam dari tanah lumpur yang kotor. Allah menguji. Jadi biasanya ujian Allah Subhanahu wa taala itu terhadap kita, kepada kita, hal-hal yang tidak kita senangi. Kalau hal-hal yang kita senangi, kita dibiarkan agar kita bersyukur. Kan tetapi Allah menguji keimanan kita terhadap hal-hal yang kita tidak senangi. Kenapa sih kita dilarang makan? Kenapa sih kita dilarang minum? Padahal kita membutuhkan makanan, kita membutuhkan minuman. Kenapa sih tidak boleh suami istri padahal sudah syahdu? Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala melarang? Menguji. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardh wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima
inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Al-Quran surah Al-An'am ayat 165, penghujung surah Al-An'am. Dialah Allah yang mengadakan kita di atas permukaan bumi ini menjadi khalifahnya. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, diangkat sebagian derajatnya terhadap yang lain. Jadi Allah mengangkat derajat kita di dunia ini bukan karena iman, bukan karena ketaatan. Allah berikan kita kekayaan yang banyak, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita rezeki itu bukan karena iman dan ketaatan, bukan. Seandainya iman dan ketaatan menjadi sebabnya, orang kafir itu tidak akan kaya, orang musyrik itu tidak akan berkuasa, tidak akan tinggi derajatnya di dunia ini kalau ketaatannya, imannya yang menjadi sebab. Ingat, jadi jangan sholat berpuasa untuk kaya, jangan melakukan ketaatan karena dunia. Bukan tujuan dunia kita beribadah. Tujuan beribadah itu untuk akhirat. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasara yang belum masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, derajatnya tinggi di dunia ini, tinggi. Tingkatannya, kedudukannya tinggi. Jangan kita protes. Allah yang melakukan itu. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum, untuk menguji fima atakum, tentang apa yang telah diberikan kepada kita. Jadi ujian saja. Makanya disebutkan Allah itu Ar-Rahman dan Rahim. Ar-Rahman itu meliputi segala sesuatu di dunia ini. Allah berikan orang yang beriman, tidak beriman, orang muslim, tidak muslim, orang yang akidahnya benar ataupun yang melenceng, sama saja diberikan kesehatan, diberikan rezeki, diberikan kedudukan. Bahkan banyak di antara mereka lebih dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak adil, karena kehidupan akhirat itu jauh lebih panjang, kesenangan akhirat itu jauh lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Di dunia ini sementara, gurur, sangat sementara saja. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamal fi sammil khiyat, sehingga onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Apa mungkin kira-kira onta bisa masuk dalam lubang jarum? Ibu-ibu saja menggunakan benang, masukkan ke dalam jarum, biasanya susah Bu ya. Susah. Harus berapa kali gosok mata itu dia. Harus berapa kali harus ya, menggunakan air liur supaya ujungnya itu tajam. Sudah masuk dari pasang lagi, leset lagi gitu. Ini benar masuk ke lubang jarum. Onta gimana? Apa mungkin onta bisa masuk dalam lubang jarum? Tidak mungkin. Allah berikan kita sebuah perumpamaan gambaran. Artinya tidak akan mungkin. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyombongkan diri yang tidak mau tunduk patuh atas perintah Allah, itu tidak akan mungkin masuk dalam surga. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikian itulah pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim gawash. Bagi mereka kasur tempat tidur dari neraka api.
Nah, di dunia ini kalau Bapak Ibu coba tidur di atas api, enak enggak? Tidak enak. Kasur saja yang sudah tua sudah tidak enak. Tidak bisa tidur dengan nyenyak. Spring bed saja yang bagus susah tidurnya. Apalagi dengan kasur dari api. Kemudian ditambah lagi gawash. Wa min fawqihim gawash. Dan baginya selimut dari api neraka. Selimut dari api neraka. Wa kadzalika lil-zalimin. Demikian itu pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Tetapi walladzina amanu wa 'amilus shalihat la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani, kami tidak menyulitkan, melainkan sesuai dengan usahanya, sesuai dengan kemampuannya. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah calon-calon penghuni surga. Hum fiha khalidun. Mereka kekal selama-lamanya. Jadi pilihlah antara keingkaran, pendustaan, kesombongan atau iman dan ketaatan. Pilih. Allah memberikan kesempatan kita di dunia ini karena Allah mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin agar kita masuk dalam neraka. Allah selalu punya cara untuk membersihkan kita. Meskipun kita berupaya untuk membersihkan diri terus-menerus, pasti kita sebagai manusia akan selalu cenderung kepada kemaksiatan, cenderung kepada dosa. Meskipun Allah timpakan kepada kita kekayaan, kerajaan. Ada orang yang mengatakan, mungkin kalau saya sudah kaya, saya akan beribadah, sebenar-benar beribadah. Tidak susah lagi mencari. Saya akan sujud terus kepada Allah. Mungkin ada orang ngomong begitu. Ingat, Allah memberikan perumpamaan terhadap Adam. Allah berikan Adam bersama istrinya kerajaan yang luas surga. Istana yang sangat indah. Makanan-makanan yang tidak perlu susah payah. Ketika Allah ciptakan Adam, Allah mendampingkan kepadanya Siti Hawa. Kemudian diperintahkan dia masuk dalam surga. Tidak perlu lagi menambang TI. Tidak perlu lagi memancing di laut. Tidak perlu lagi ngantor. Tidak perlu lagi berjual di pasar. Tidak perlu lagi menjual kue di pinggir jalan. Tinggal makan. Tapi ternyata meskipun Allah berikan nikmat yang banyak, masih ada keinginan. Allah hanya melarang, wala taqrab hadhihi syajarah. Jangan kamu mendekati pohon itu, syajarah. Pohon khuldi kata kita. Pohon kekekalan kata iblis. Cuma dilarang satu itu, yang lainnya silakan. Cuma satu larangan, ternyata larangan itu dilaksanakan. Jangan kita mengatakan iblis sebelum kejadian ini adalah makhluk yang hina. Sebelum kejadian tadi, iblis itu segolongan bahkan setara dengan para malaikat. Mereka itu dulu berlomba-lomba beribadah kepada Allah. Mereka itu mencari kedudukan derajat-derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disampaikan dalam kitab-kitab tasawuf bahwa iblis itu yang dulunya bernama Azazil, ketika berada di atas sana masih bernama Azazil, dulu itu adalah makhluk yang paling kuat beribadah.
Mereka senantiasa berlomba-lomba beribadah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui makhluknya, siapa di antara mereka beribadah karena benar-benar, siapa yang beribadah kepada Allah karena ada sesuatu. Maka ketika itu Allah mengujinya dengan ujian yang tidak masuk akal. Sujud kalian kepada Adam. Sekiranya mereka diperintahkan sujud kepada Allah, saya yakin mereka tetap melakukan sujud itu. Tetapi Allah menguji dengan perintah yang lain. Sujudlah kalian kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sehingga dia menjadi orang kafir disebabkan karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Bukan tidak mau sujud kepada Allah, bukan. Tidak mau sujud kepada Adam. Sebagai ujian. Maka kita kalau tidak mau sujud di masjid, tidak mau sujud ke tanah, itu sama dengan iblis. Sama dengan iblis. Allah perintahkan kita untuk sujud, kita tidak sujud, berarti sama dengan iblis. Kita berhak mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi Pak ya. Allah datangkan bulan suci Ramadan. Allah perintahkan kita berpuasa di dalamnya. Ramadan itu adalah salah satu bulan di antara 12 bulan ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Ramadan itu adalah bulan ketika diturunkan Al-Quran pertama kali. Proses turunnya Al-Quran ini ada fasenya, Pak. Al-Quran dulunya ditempatkan di Lauhul Mahfuz dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ingat, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ini terjadi sebelum Adam diturunkan ke bumi. Allah simpan di langit yang dekat. Langit yang pertama, yang paling dekat dengan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, Allah turunkan bagian-bagian Al-Quran itu. Itulah Taurat, itulah Zabur, itulah Injil. Jadi Zabur, Taurat, Injil itu adalah Al-Quran yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu sesuai dengan bahasa kaumnya. Ada yang berbahasa Ibrani, Suryani, sesuai dengan kaum. Yang diturunkan sesuai dengan kebutuhan kaum itu. Diturunkan bagian-bagian yang sesuai dengan kebutuhan. Maka kalau ingin tahu Taurat, Injil, Zabur yang asli, baca Al-Quran. Di dalamnya semuanya ada. Kemudian Rasulullah SAW ketika hadir, beliau hidup di tengah-tengah masyarakat. Kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu sampai kepada beliau sudah kacau. Sudah dicampur dengan pendapat-pendapat manusia, diputar balik oleh manusia. Sehingga akibatnya manusia saat itu tidak bisa lagi mengetahui mana yang benar. Maka orang-orang yang ditinggalkan oleh Ibrahim bersama Ismail yang melahirkan generasi-generasi sampai Quraisy
Kinana Quraisy sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara Ismail dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi kerusakan moral. Mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Dari generasi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Ishak melahirkan, menurunkan nabi rasul Bani Israel sampai dengan Isa alaihissalam. Karena mereka adalah orang-orang yang diberikan pengetahuan, kemampuan, maka mereka menggunakan itu. Mereka memutar, mereka merubah Taurat dan Injil menjadi sesuatu yang kacau. Maka Rasulullah SAW tidak mendapatkan ketenangan. Tumbuh dewasa Rasulullah sampai dengan hampir 40 tahun umur beliau. Pada tahun ke-40 beliau selalu menyendiri menuju Gua Hira, mencari kebenaran, mencari titik yang terang yang tidak diterima akalnya selama ini. Allah Subhanahu wa taala yang telah memformat, yang telah memberikan ketetapan bahwa manusia inilah yang merupakan pilihannya, maka Allah turunkan Al-Quran kepadanya, yang telah dibelah dadanya ketika masih kecil, umur 2 atau 3 tahun, sudah dibersihkan dadanya, sudah dibelah dadanya, dibersihkan, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Quran kepadanya pada bulan Ramadan, pertama kali bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran turun kepada manusia untuk apa? Ingat, Adam alaihissalam bersama dengan istrinya telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, ke tempat yang rendah, disebabkan karena dia telah melakukan pelanggaran. Maka Allah ingin membuat dia merasakan akibat dari perbuatannya agar mereka nantinya menjadi orang-orang yang kembali mulia. Maka Allah turunkan mereka, iblis pun diturunkan dalam keadaan terhina. Turunlah kamu ke bumi, disitulah kalian akan hidup, disitulah kalian akan mati, dan disitu kalian akan dibangkitkan kembali. Maka disusullah manusia itu dengan Al-Quran. Nanti kata Allah Subhanahu wa taala, ketika aku menurunkan kepada kalian aturan Al-Quran, siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran itu, dia akan selamat, dia akan kembali ke surga. Dan siapa yang membangkang dari Al-Quran itu, aturan yang aku berikan, dia akan masuk dalam neraka bersama dengan itu. Baca dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf, Al-Baqarah, kisah-kisah seperti ini. Ibu-ibu jangan bacanya Al-Quran itu hanya bahasa Arabnya, Bu. Saya lihat ibu-ibu sekarang dari tahun ke tahun itu saja berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran. Benar nggak? Ketika ditanya apa yang didapat dari Al-Quran itu, capek saja. Meskipun bahwa membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala, tetapi mendapatkan ilmu di dalamnya jauh lebih baik. Berlomba-lomba baru bilang saya sudah juz sekian, saya sudah juz sekian, ditanya apa yang didapatkan, tidak ada, tidak ngerti. Baca terjemahnya. Terjemahnya, setelah tahu terjemahnya, cari tafsirnya. Ini cara memahami. Jangan dari tahun ke tahun, dari mulai kita remaja, dari TK sampai tua, nenek-nenek, cuma tahunya baca Al-Quran itu, tidak paham apa artinya. Mari kita rubah. Sambil membaca, kita baca terjemahnya, sehingga kita tahu apa maknanya.
Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an minal zulumati ilan nur, sehingga kegelapan itu hilang berganti dengan cahaya. Ingat Pak, matahari diberikan sinar cahaya, bola api. Bintang-bintang juga demikian, sehingga kita bisa menyaksikan dia menyala. Nyalanya sampai ke kita, sehingga terang. Bulan pada malam hari mendapatkan sinar dari matahari, kemudian dia pantulkan ke kita, sehingga bumi menjadi terang. Meskipun demikian, pengaruh matahari lebih kuat daripada bulan, meskipun bulan lebih dekat daripada matahari. Karena bulan hanya memantulkan. Lalu bagaimana dengan bumi? Bumi tempat tinggal, tidak mungkin dijadikan sebagai bola api. Maka cahaya yang diberikan kepada bumi adalah cahaya Al-Quran. Al-Quran yang Allah turunkan ke bumi ini menjadikan bumi ini bercahaya kelihatan dari langit. Jadi bumi ini terang benderang setelah Al-Quran turun ke bumi. Bercahaya. Orang yang bertahajud, orang yang membaca Al-Quran, itu rumah-rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran itu seperti bintang di langit. Jadi kalau mau rumahnya memiliki cahaya yang terang di langit, perbanyak baca Al-Quran di rumah, sholat di rumah. Bumi ini terang disebabkan karena Al-Quran. Suatu ketika Al-Quran itu diangkat. Karena dia dari tempat yang tinggi turun ke bumi, nanti juga akan diangkat. Sama dengan kita. Kita ini asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, Adam itu dari langit, dari surga. Mesti kembali dari surga seharusnya. Kita hanya diturunkan ini, diadakan di bumi ini hanya untuk sementara, kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'tillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Sesat. وَمَنْ يَتَّسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, kepada Al-Quran, maka sungguh dia telah ditunjuki pada jalan yang lurus. Itu dalam Al-Quran. Surah Al-Imran ayat 101. Yang berpegang teguh. Orang yang sesat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab 33 juz ke-22 ayat 36. Wa may yasilla wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Juga dalam surah Al-Jin, wa may yasilla wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Ini oleh karena itu mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita biarkan bumi ini tetap bercahaya. Karena kalau bumi ini sudah hilang cahayanya, Pak, itulah suatu tanda akan dihancurkannya bumi ini. Bumi ini akan hancur setelah tanda itu datang. Tandanya adalah ketika tidak ada lagi di bumi itu yang berakidah. Tidak ada lagi yang di bumi itu yang beribadah kepada Allah. Tidak ada lagi lafaz Allah Subhanahu wa taala yang tersebutkan dari lisan-lisan hamba. Makanya kiamat itu jangan diperdebatkan sekarang. Kiamat itu insya Allah masih lama. Karena masih banyak orang-orang yang beriman. Tidak akan datang kiamat itu selagi masih ada orang yang beriman. Maka tetaplah beriman kepada Allah. Tidak akan kiamat itu kalau masih ada orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman nantinya habis, dimatikan dulu sebelum kiamat. Kenapa? Karena kiamat itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang celaka. Kiamat itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang celaka.
Orang-orang yang beribadah, orang-orang yang beriman, beramal soleh, bukan diperuntukkan kepada kita. Jadi tidak usah kita bahas tentang kiamat, sudah kiamat. Dari dulu juga sudah ada tandanya. Dari zaman Rasulullah, bulan terbelah itu sudah tanda. Rasul diutus itu sudah tanda. Jadikan tanda itu untuk kita memperbaiki iman, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita akan dibangkitkan nantinya. Jangan kita dibangkitkan dalam keadaan buta. Wa man awrada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Ini dalam Al-Qur'an surah Toha ayat 124. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, barang siapa yang tidak mengingatku, kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu, maka sesungguhnya baginya ma'isyatan dhanka, penghidupan yang sempit. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, wa nahsyuru, dan kami akan bangkitkan Yaumal Qiyamah, pada hari kiamat dalam keadaan a'ma, buta. Apa yang bisa kita lakukan dalam keadaan buta? Ketika kita dibangkitkan nanti dalam keadaan buta, apa yang bisa kita lakukan? Ketika kita tidur tiba-tiba sudah pagi, mata tidak bisa dibuka, atau dibuka matanya tidak ada cahaya, apa yang bisa kita lakukan? Maka sebelum kejadian ini, mari kita jangan berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita laksanakan ibadah yang diperintahkan kepada kita sekalian sebagai sarana bagi kita sedekah agar kita menempati derajat yang tinggi di sisi Allah. Kita buka Al-Quran surah At-Taubah ayat 20. Walladzina amanu wa hajaru وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, a'zamu darajatan 'inda Allah, itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Benar. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang-orang yang beruntung. Mari kita pergunakan bulan suci Ramadan ini untuk meraih janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada subuh hari ini senantiasa mendapatkan pembalasan yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah salat 2 rakaat kita sebelum fajar, salat subuh secara berjamaah, kemudian kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Setelah itu ketika matahari naik, kita laksanakan salat 2 rakaat. Allah akan memberikan pahala 1 kali haji, 1 kali umrah. Siapa yang tidak mau mendapatkan pahala itu? Bertahun-tahun kita mengumpulkan duit belum tentu cukup. Bertahun-tahun kita antri belum tentu dapat antrian. Atau mungkin berkali-kali kita menuju Baitullah belum tentu kita dapatkan pahalanya. Yang namanya haji dan umrah itu belum tentu. Tetapi Allah melalui Rasulnya menyampaikan, barang siapa yang sholat fajar 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, setelah itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah terbit matahari naik dia sholat 2 rakaat, Allah memberikan pembalasan pahala haji dan umrah. Subhanallah. Inilah yang tak banyak kita ketahui. Sehingga setelah subuh berlomba-lomba lari ke rumah
Inilah yang tidak kita ketahui. Begitu banyak Allah hadirkan kepada kita waktu-waktu di mana waktu itu Allah jadikan kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Solat subuh secara berjamaah diberikan perumpamaan sama dengan solat sepanjang malam. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, ibadah kita lebih daripada 1000 tahun, 1000 bulan, 83 tahun kita beribadah non-stop. Apakah kita tidak mau meraih Lailatul Qadar itu? Semuanya mau. Jangan pada saat tanggal-tanggal itu baru mau beribadah. Mulai dari awal kita sudah istiqomah. Kita niatkan untuk mendapatkan itu. Jangan kita lemah. Yang jelas semakin hari semakin ujiannya. Semakin ujian itu berat dan semakin sedikit yang terseleksi. Yakin akan semakin sedikit. Maka jangan berlomba-lomba menghabiskan waktunya hanya untuk kepentingan dunia. Ibu-ibu sekalian, pagi-pagi tidak usah ngurus kue-kue, tidak usah nanti basi kalau malam. Ya. Banyak melakukan ibadah kepada Allah, bertilawah, baca Al-Quran itu, baca tarjamanya. Ya, tarjamanya dibaca. Salat duha. Ingat kita nanti akan dibangkitkan pada waktu duha. Kita akan dibangkitkan nanti pada waktu duha. Maka barang siapa dari kita yang merutinkan yang namanya salat duha, insya Allah kita tidak akan rugi. Tidak akan rugi. Karena itu adalah merupakan keutamaan-keutamaan bagi kita. Yang Allah hadirkan karena Allah mencintai kita. Allah sangat mencintai kita. Allah tidak ingin kita masuk dalam nerakanya. Allah ingin kita semua masuk dalam surganya. Maka janganlah kita membiarkan diri kita masuk dalam neraka itu. Jangan sama sekali. Maka perbanyak amal soleh. Mari kita tinggalkan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang selalu datang. Kita banyak dosa-dosa telah lampau. Allah datangkan bulan Ramadan untuk membersihkan semua itu. Tubuh jadi suci, harta jadi suci, jiwa jadi suci. Jangan cuma tubuhnya suci, jiwanya suci, hartanya tidak suci. Harta suci, tubuh suci, jiwa tidak suci. Juga jangan, harus suci gale-gale. Semuanya harus suci. Di bulan puasa inilah Allah datangkan itu untuk mensucikan kita. Agama ini datang untuk mensucikan, membersihkan kita. Ini doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 127 sampai 129. Nanti baca di rumah saja. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Untuk membersihkan, mensucikan. Demikian, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah. نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا
salam salawat pun kepada junjungan kami, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau yang menghidupkan kami, ya Allah, Engkau yang menghidupkan kami, ya Allah, Engkau yang akan mematikan kami, ya Allah, Engkau yang akan menghimpunkan kami, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Ghafur Rahim, Ya Tawwab, Ya Tawwab Rahim, Ya Tawwab Rahim. Innaka anta arhamar rahimin, innaka anta arhamar rahimin, innaka anta arhamar rahimin, innaka antal ghafurur rahim, innaka antal ghafurur rahim, innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna zalamtu nafsi zulman katsira. Allah, sungguh diri kami zalim, sungguh diri kami aniaya, sungguh diri kami berdosa, ya Allah, berdosa terhadap diri kami, ya Allah, berdosa kepada suami kami, ya Allah, berdosa kepada istri kami, ya Allah, berdosa kepada anak-anak kami, ya Allah, berdosa kepada tetangga kami, ya Allah, berdosa kepada sesama kami, ya Allah, berdosa kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Sementara Engkau telah panggil mereka, ya Allah, telah terdahulu Engkau panggil, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah, ampuni dosa seluruh keluarga kami, ya Allah, ampuni dosa seluruh keluarga kami, ya Allah, yang telah terdahulu di alam kubur, ya Allah, di alam penantian, ya Allah, yang mengharapkan dari kami, ya Allah, titik-titik cahaya, ya Allah, ya Nur, ya Nur, ya Nur, nawwir qulubana, nawwir qulubana, nawwir qulubana, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati, Engkau yang membolak-balikkan qalbu, Engkau yang membolak-balikkan iman, ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana, tsabbit qulubina, tsabbit qulubina, teguhkan hati kami, ya Allah. Tsabbit qulubina ala dinika, teguhkan hati kami dalam agama-Mu, ya Allah. Dinul Islam, dinul Qayyimah, agama yang memberikan keselamatan, agama yang lurus, ya Allah, menuju perjumpaan dengan-Mu, ya Allah. Tsabbit qulubina ala dinika wa ala ta'atika, ya Allah. Teguhkan kami dalam ketaatan, ya Allah. Amal soleh, ya Allah. Salat, ya Allah. Berpuasa, ya Allah. Berzakat, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Rabbus samawati wal ard, Rabbul malaikati war ruh, Rabbul jinni wal ins, Rabbul malaikati war ruh, Rabbul syamsi wal qamar, Rabbul layli wan nahar. Anta Rabbi, Anta Rabbi, wa ala abdika ya Allah, wa ala
عبدك يا الله سبحان عبدك يا الله ربنا آمنا واغفر لنا ربنا واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله يا مجيب يا مجيب يا الله يا خير المسؤولين يا مجيب السائلين استجب دعانا يا الله استجب دعانا يا الله استجب دعانا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين آمين 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 يا الله دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kita. Mudah-mudahan Allah menjawab doa-doa kita, menerima ibadah-ibadah kita. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kelemahan, kedhaifan adalah bersumber dari saya. Demikian, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami ini. Mudah-mudahan insyaallah menjadi penambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.